Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari yang Jumat ini semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tentang sifat wajibnya Allah yang ke-13, yakni sifat kalam. Allah Maha berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamullah. Jadi menurut syariatnya, menurut mayoritas manusia, kalamullah itu hanya sebatas kitabullah atau Al-Quranul Karim. Jadi sesungguhnya kalamullah itu adalah siapa yang menulis kalamullah di dalam Al-Quran awal mulanya. Kalau yang sekarang kan sudah fotokopian, sudah cetakan demi cetakan. Jadi awal mula yang menyusun Al-Quran itu siapa? Dialah kalamullah, dialah Allah, dan dialah hayatullah yang menulis, yang menyusun kalamullah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sejatinya yang kalamullah itu siapa? Apakah kalamullah itu tulisannya? Hanya tulisannya saja? Sesungguhnya kalamullah itu adalah dialah hayatullah yang membaca kalamnya sendiri. Yakni yang bisa membaca kalamullah ya Allah sendiri. Bila manusia tidak hidup, apakah bisa membaca kalamullah? Apakah bisa membaca Al-Quran? Hakikatnya yang bisa membaca kalamullah, hakikatnya yang bisa membaca Al-Quran itu siapa? Menurut syariatnya, ya manusianya, ya badan-badannya, ya mulut-mulutnya. Karena mayoritas manusia masih mempertuhankan badan-badannya lah yang bisa berkuasa untuk apapun. Karena mayoritas manusianya lah yang merasa bahwa dirinya yang paling hidup daripada hayatullah, daripada Tuhan pencipta dirinya.
karena seolah-olah selama ini manusianya lebih wujud, lebih nyata di dalam hatinya daripada kewujudan dan kenyataan Tuhannya di hatinya. Jadi hakikat sebenarnya kalamullah itu adalah dialah yang berkata-kata atau yang membaca ayat-ayat Allah, yakni hayatullah sendirilah yang membaca ayat-ayatnya. Menurut syariatnya, kalamullah hanya sebatas di dalam Al-Quran saja. Di dalam kitabullah saja yang disebut kalamullah. Di dalam hakikatnya kita tidak sempit pandangan karena Allah maha luas. Allahu wasi'un alim. Allah maha luas pengetahuannya. Jadi setiap suara apapun, baik suara ombak, suara gemuruh, suara orang sedang mengerjakan bangunan-bangunan, suara apapun, suara hayawan, suara tumbuhan, lambaian dedaunan yang terkena angin, suara manusia, suara apapun yang terdengar di telinga kita selama ini, itulah hakikatnya kalamullah. Maka dari itu, bila kita belum memahami kalamullah, bila kita belum mengenali Allah, bila kita belum memahami Allah, maka ketika kita sholat pasti tidak khusyuk di dalamnya. Terdengar suara apapun, hati kita terganggu. Ketika mendengar jeritan tangis anak kita, ketika kita mendengar apapun, ketika kita sedang sholat, pasti hati kita terbawa oleh apapun yang kita dengar, sehingga kita tidak khusyuk di dalamnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena selama ini kita masih menjadi Tuhan yang mentuhani kehidupan ini. Sehingga pendengaran ataupun penglihatan semua diaku-akui di dalam hati kita, pendengaran dan penglihatan yang fana, yakni penglihatan dan pendengaran makhluknya. Maka fanahlah, maka hancur leburlah, maka tidak akan pernah bisa mi'raj atau khusyuk menuju Tuhannya di dalam sholat dan ibadah-ibadahnya. Karena hatinya selalu terganggu dan terganggu kekhusyukannya. Pada intinya tidak pernah khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk menghadap Tuhannya, sementara selama ini yang jadi Tuhan adalah kita sendiri selama ini, yang merasa bisa khusyuk, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah di dalamnya. Maka sampai kapanpun kita takkan pernah bisa mengabdi, menyembah, sholat, ibadah dengan benar di sisi Allah. Karena apa?
Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita masihlah diri manusia kita sendiri yang mentuhani segala tindak laku badan-badan ini. Di dalam hati kita tidak ada urusannya dengan Allah, karena manusianya masih merasa mengaku-ngaku sebagai pemilik hidup dan badan ini. Jadi seolah-olah manusia itu tidak butuh kuasa Allah, tidak butuh wujudullah, tidak butuh hayatullah. Karena yang jadi Tuhan di hatinya masihlah diri manusianya. Maka mana mungkin manusia bisa mengenal kalamullah. Karena yang ada di dalam hati kita selama ini, yang ada hanya kalamun nas, kalamnya manusia, kalamnya makhluk. Kita sendiri pun ketika membaca Al-Quranul Karim, kita merasa yang membaca, yang berkata-kata, yang berkalam membaca Al-Quran adalah perkataan atau kalam kita sendiri selama ini. Seolah-olah kitalah yang bisa membaca Al-Quran. Inilah penyebabnya akhirnya manusia tidak pernah sadar bahwa selama ini yang terjadi di alam semesta ini adalah kalamullah, termasuk apa yang dikalam-kalamkan seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Namun apabila manusia sudah mengenal Tuhannya, bagi manusia yang sudah menemui Tuhannya, maka yang ada hanyalah Allah daripada diri manusianya di hatinya. Jadi yang dimaksud manusia yang bertemu Tuhannya itu bukan seperti bertemunya makhluk, bukan berhadap-hadapannya seperti makhluk. Bukan demikian bertemu Allah itu, menyembah, mengabdi kepada Allah itu bukan pertemuan antara makhluk dengan Sang Khalik. Jadi bukan ada dua sosok di dalamnya, akan tetapi yang dimaksud pertemuan, yang dimaksud khusyuk, yang dimaksud mi'raj, yang dimaksud wusul, yang dimaksud tajalli, yang dimaksud dunung adalah ketika manusia bertajalli, ketika manusia dunung, ketika manusia mi'raj, ketika manusia tajalli kepada hakikat asal usul kejadian manusianya. Jadi manusianya wajib tajalli dulu kepada asal usulnya, bukan tajalli kepada Allah. Takkan mungkin tak satu manusia pun bisa bertajalli kepada Allah kecuali Allah. Jadi manusia hanya bisa bertajalli kepada hakikat asal usul kejadiannya, asal usul diri manusianya, yakni Adam, ketiadaan, yakni kegoiban, yakni yang tak dapat disebut. Jadi
pertemuan di sisi Allah itu ketika manusianya sudah bertemu dengan hakikat jati diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak punya kehendak apapun, daya upaya dan ikhtiar apapun. Ketika manusia sudah kembali ke alam ketiadaannya, maka maha sucilah Allah dari makhluknya. Selama ini kan yang maha suci di dalam hati kita, yang maha ada, yang maha hidup, yang maha wujud di dalam hati kita selama ini kan diri kita sendiri. Sementara kewujudan Allah, sementara kehidupan Allah, sementara kekuasaan Allah selama ini gaib bagi kita. Karena selama ini kita tidak merasa, kita tidak sadar bahwa sebenarnya yang jadi Tuhan selama ini di hati kita adalah diri manusia kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Setan yang terkutuk itu adalah hakikatnya ya kita sendiri. Jadi setan yang terkutuk itu sesungguhnya bukanlah gaib. Kata mayoritas manusia, setan itu kan gaib. Akan tetapi firman-Nya Allah bahwa setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi siapa kenyataan setan yang terkutuk di hati kita itu? Di hati kita yang wujudkan diri manusia kita. Di hati kita yang hidupkan diri manusia kita. Di hati kita yang berkuasakan diri manusia kita. Di hati kita yang berkehendak daya upaya apapun serta ikhtiar apapun, di dalam hati kita kan kita, bukan Allah. Karena selama ini yang mentuhani di badan dan hidup ini adalah setan yang terkutuk, yakni hawa nafsu kita sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini kita tinggal, kita berada di dalam anar. Kita berada di dalam siksa kubur. Kita berada di dalam jahannamnya Allah. Bukan jahannamnya makhluk. Kalau jahannamnya makhluk, neraka jahannamnya makhluk. Bila menurut di sisi manusia, siksa kuburnya makhluk kan besok. Nanti setelah badan-badan ini mati. Akan tetapi siksa kubur di sisi Allah, siksa anar jahannam di sisi Allah, sesuai firman-Nya bahwa bahan bakar neraka jahanam di sisi Allah itu adalah berbahan bakar dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jika bahan bakarnya masih numpuk di dunia ini, maka disitulah anar itu, maka disitulah jahanam itu. Dan disitulah siksa kubur yang nyata di dalam hati kita selama kita belum bertuhankan Allah, disiksa dan disiksa dengan keadaan demi keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Keadaan apapun itu pasti menyiksa
dan menyesatkan hati kita kepada Tuhannya, karena pangkalnya adalah diri manusia kita masih mentuhani hidup dan badan ini, sehingga Allah mengazabnya, sehingga Allah menyiksanya dengan azab yang sangat pedih di dalam kehidupan ini. Kembali kepada kalamullah. Jadi ketika di dalam hati kita masih wujud diri manusianya yang hidup, wujud diri manusianya yang berkuasa, maka terdengar apapun di telinga kita pasti bukan kalamullah, akan tetapi kalamnya makhluk. Meskipun ada orang ngaji, di dalam praktek hatinya bukan kalamullah, tapi yang terjadi di hati kita, oh itu bacaan Al-Quran, oh merdunya suara itu. Jadi kita luput menyaksikan kalamullah. Karena apa? Karena kalam masih dikuasai oleh makhluknya di hatinya. Jadi takkan pernah bisa mendengarkan kalamullah. Siapa yang berhak mendengar kalamullah? Siapa yang berhak berkalam-kalam itu? Jadi yang berhak berkalam-kalam, jadi yang berhak mendengarkan kalam-kalam itu adalah Allah sendiri, adalah hayatullah sendiri. Coba kita ilustrasikan. Bila kita tidak dihidupkan oleh Allah, apakah kita pernah mendengar suara apapun? Apakah kita mendengar kalam-kalam apapun? Jika tak ada hidup, maka tak akan pernah ada kalam apapun yang kita dengar. Karena kita tidak ada, maka seluruh dan segala sesuatu pun juga tidak ada bagi kita. Bagaimana mungkin kalam-kalam itu ada, sementara diri manusia kita tidak ada? Jadi adanya kalam-kalam itu adalah karena ada hayatullah, karena ada hidup yang menghidupi seluruh makhluknya dan menghidupi seluruh manusia. Jadi bagi manusia yang sudah bertuhan, jadi bagi manusia yang sudah mengikrarkan diri di dalam mu'allafnya, masuk ke dalam agama Allah, inna dina indallahil Islam, yakni masuk Islam secara kafah di sisi Tuhannya, maka ia akan mengenal kalamullah. Jadi apa-apa yang terdengar lewat telinga kita, semuanya adalah kalamullah. Kalamnya hidup, yang berkalam hidup, yang mendengar pun juga hidup. Karena seluruh sifat-sifat itu adalah sifatnya Allah sendiri. Karena manusianya tidak mempunyai sifat apapun kecuali ketiadaan. Bagaimana yang tidak ada bisa mempunyai sifat? Jadi yang adalah yang mempunyai sifat-sifat itu, sifat apapun itu. Karena Allah Maha Penguasa seluruh alam semesta ini, jadi sifat apapun yang dikumandangkan oleh manusia selama ini, apapun, sesebutan apapun, itulah kalamullah. Meskipun di dalam syariatnya tidak cocok bila disebut kalamullah,
karena manusia masih menyembah, mengabdi kepada hawa nafsunya, maka pasti ada penilaian baik dan buruk, taat dan maksiat di sisi manusianya. Akan tetapi bila manusianya tidak ada, bila manusianya tidak wujud, bila manusianya tidak hidup, maka seluruh yang terjadi atas kalam-kalam yang ada di alam semesta inilah kalamullah. Jadi kalamullah itu tak terbatas hanya kalam kitabullah, kalam bacaan Al-Quran saja. Jadi kalamullah itu sangat amatlah luas. Bila kita sudah mengenal kalamullah, meskipun kita sholat, ketika mendengar anak kita menangis, mendengar suara istri kita, mendengar suara suami kita, mendengar apapun yang terdengar di telinga kita ketika kita sedang sholat dan ibadah, maka sudah tidak bisa mengganggu hati kita lagi. Tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita lagi suara-suara itu. Karena pengganggu utamanya sudah hengkang dari singgasananya hati. Siapa pengganggu-pengganggu itu sebenarnya? Pengganggu-pengganggu itu adalah setan yang terkutuk, yang selama ini berkuasa, yang menjadi rajanya hati kita selama ini. Siapakah dia? Dialah kita sendiri. Ketika diri kita sudah kembali ke alam hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa, yang tak bisa berkehendak apapun, yang tak bisa berilmu, yang tak bisa mendengar, yang tak bisa melihat apalagi berkata-kata, maka semua yang terjadi hanyalah la mawjudan illallah. Hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang berkalam-kalam, hanya Allah lah yang bisa mendengar. Jadi ketika kita sholat sudah tak mendengarkan apa-apa kecuali kalamullah. Meskipun itu syariatnya suara anak kita ketika kita sedang sholat, meskipun syariatnya di situ suara istri atau suami kita ketika kita sedang sholat, maka sudah tak bisa mengganggu kehusukan di hati lagi. Karena diri manusianya sudah tak ada, yang ada hanya Allah. Maka hiduplah yang berkalam, hiduplah yang mendengar. Jadi tidak ada perselisihan lagi di hati kita. Inilah yang dimaksud tajalli, inilah yang dimaksud mi'raj, inilah yang dimaksud wusul, inilah yang dimaksud musyahadah, inilah yang dimaksud dunung. Jadi yang dimaksud tajalli itu adalah tajallinya Allah sendiri kepada zatnya, dan manusia bertajalli kembali ke alam ketiadaannya, ke alam kegaibannya. Jadi yang ada hanyalah Allah. Menurut syariatnya memang Allah bertajalli kepada Muhammad Rasulullah. Menurut syariatnya demikian. Jadi Allah bertajalli kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut syariatnya. Jadi Allah bertajalli kepada seluruh manusia ciptaan Allah, seluruh hamba-hamba Allah, seluruh wakil-wakilnya Allah. Secara syariatnya memang demikian.
Angkatan tapi menurut hakikatnya adalah Allah itu bertajalli pada zatnya sendiri, dan manusianya dan makhluknya bertajalli kepada ketiadaannya. Jika manusia, jika makhluk itu tiada, bagaimana bisa bertajalli? Jadi yang bertajalli itu hakikatnya adalah diri zatnya sendiri. Ketika manusianya sudah hancur lebur di hatinya, ketika manusianya sudah fana, ketika manusianya sudah kembali ke alam ketiadaannya, maka yang terjadi di situ semuanya hanyalah kalamullah. Semuanya hanyalah ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah, jadi kalamullah itu tidak terbatas oleh Al-Quran saja. Jadi semua apapun yang kita dengarkan, meskipun kita mendengarkan nyanyian, meskipun kita mendengarkan ada orang membaca Al-Quran, meskipun kita mendengar ada orang yang bertengkar, meskipun kita mendengar ada orang yang lagi ngumpat manusia yang lain, meskipun kita mendengar suara motor, meskipun kita mendengar suara pesawat, meskipun kita mendengar suara kicauan burung, meskipun kita mendengar suara hayawan-hayawan, dan seluruh apa yang terdengar oleh telinga ini, semuanya hakikatnya adalah kalamullah. Tanpa Allah, maka kalamnya pun tak ada. Tanpa hidup, apakah kita bisa mendengarkan apa-apa? Tanpa hidup, apakah kita bisa mendengarkan suara siapa-siapa? Jadi sesungguhnya yang wujud itu adalah hidup daripada suara itu sendiri. Tanpa hidup, apakah pendengaran ada? Tanpa hidup, suara-suara itu ada? Jadi seluruh sifat-sifat Allah, seluruh kalamullah itu bertajalli kepada hayatullah. Seluruh kewujudan itu tajallinya kepada hayatullah. Seluruh kekuasaan itu bertajallinya kepada hayatullah. Seluruh ilmu itu bertajallinya pada hayatullah. Seluruh daya upaya kerentaknya hati bertajalli kepada hidup. Seluruh penglihatan, pendengaran, seluruhnya bertajalli kepada hayatullah. Jadi hayatullah itulah pusat dari segala pusat sifat-sifatnya Allah. Banyak mayoritas manusia di luar sana berdebat, membincang-bincangkan sifat-sifat Allah. Hidup itu kan sifat, bukan zatnya. Jadi manusia masih banyak yang tidak diterima di hatinya bahwa hidup itu adalah Allah. Karena manusia masih berdebat dengan zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Jadi zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah itu berpancar, berpusat kepada hayatullah. Coba perhatikan, coba ilustrasikan, coba buktikan. Bila tak ada hidup, apakah manusia bisa membahas itu semua? Membahas zatlah, membahas sifatlah, membahas asmalah, membahas af'alah. Jadi manusia
bisa membahas itu semua kan karena ada hidup, karena ada hayatullah. Maka dengan hayatullah itulah maka banyaklah pembahasan demi pembahasan. Maka dari itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus mengurusi seluruh makhluk ciptaannya. Jadi hayatullah itulah zat yang bernama Allah itu. Hayatullah itulah zat yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Jadi kalamullah itu artinya apapun yang kita dengar di telinga kita itulah hayatullah. Coba kita tes hati kita. Ketika kita mendengar suara apapun yang terdengar di telinga kita, apakah kita sudah mampu menyatakan bahwa seluruh yang kita perdengarkan di dalam telinga kita itu adalah kalamullah, ataukah masih kalamnya makhluk? Bila di hati kita masih menyangka, masih mengira bahwa suara-suara itu datangnya dari makhluk, maka itu tandanya bahwa di hati kita ini yang jadi Tuhan adalah masih diri manusia kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini. Itu tandanya. Namun apabila di dalam kalam-kalam apapun yang kita perdengarkan lewat telinga kita, bila di hati kita sudah mengucap, sudah menyatakan suara apapun yang terdengar itu adalah kalamullah, kalamnya hidup, maka berarti di dalam hati yang merajai dan singgasana, yang berkuasa di dalam singgasana hati ini sudah hayatullah. Maka yang bisa mendengarkan kalamullah itu adalah Allah sendiri. Jadi tak satu pun manusia bisa mendengarkan kalamullah kecuali kalamnya makhluk. Karena di hati masih manusianya yang berkuasa, pasti yang diperdengarkan adalah lagu-lagunya makhluk, suara-suaranya makhluk, kicauan-kicauannya makhluk. Itu tandanya bila masih mendengar makhluk di telinga kita, maka itu tandanya yang jadi Tuhan di hati kita masih diri manusia kita sendiri. Jadi untuk melatih ini semua memang butuh proses. Butuh proses puluhan tahun. Memang butuh proses yang panjang, butuh kesabaran. Akan tetapi bila dibaiatkan, insya Allah tidak usah butuh lama-lama lagi. Di dalam baiat itu kilat seperti jalan tol. Jadi semua terserah kehendak Allah. Siapapun yang dikehendakinya pasti akan bertemu Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa meniti
jalan Siratal Mustaqim di dalam kehidupan ini. Karena jalan Siratal Mustaqim itu tidak sesempit yang manusia kira selama ini. Jalan Siratal Mustaqim itu seluas kehidupan kita, seluas apapun keadaan kita. Itulah wat Siratal Mustaqim. Di dalamnya kita jatuh ke lembah hawa nafsu atau bertemu Tuhannya di dalam kehidupan ini. Maka semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.